Selamat hari Minggu, Jemaat GBB ATK, Ambarawa yang diberkati Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di hari ini? Doa dan harapan saya masih sama, agar kita semua boleh ada dalam kondisi yang baik. Yang sakit boleh kembali sembuh, yang bergumul boleh dikuatkan dan diberi kelegaan oleh Tuhan. Saya masih membawakan khotbah ini dari Pastori Busungan dengan terus berharap bahwa kita dapat segera bertatap muka dalam ibadah di gedung gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa pendapat orang tentang adanya bencana COVID-19 ini? Umumnya, pendapat orang tentang bencana COVID-19 dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah peristiwa alam biasa. Toh buktinya, kalau kita melihat ke belakang, ke peradaban manusia, ada pandemi yang lebih mengerikan dari COVID-19 pada saat ini. Kelompok kedua mengatakan bahwa bencana COVID-19 adalah ujian dari Tuhan. Dan kelompok yang ketiga mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah bentuk hukuman Tuhan bagi manusia. Apa menurut pendapat Jemaat GBB ATK di Ambarawa tentang adanya COVID-19 pada saat ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pribadi tidak tahu mengapa pandemi COVID-19 harus terjadi pada saat ini, harus dialami oleh manusia pada masa kini. Kita bayangkan bagaimana kalau pandemi COVID-19 ini terjadi puluhan tahun lalu, ketika manusia belum mengenal gadget, belum ada internet, belum ada medsos atau sosial media. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan umat manusia? Saudaraku, saat ini meskipun banyak orang yang harus bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, sekalipun satu sama lain tidak bisa bertatap muka secara fisik, tetapi kita terbantu dengan adanya internet, gadget, bahkan aplikasi-aplikasi, fasilitas-fasilitas yang tersedia di gadget kita. Saudaraku, mungkin ini salah satu sisi positif dari mengapa pandemi COVID-19 harus terjadi hari ini dan pada masa kini. Namun, satu yang saya tahu, bahwa sebagai manusia, kita harus introspeksi diri. Sebagai manusia, kita harus menyadari siapa kita di hadapan Tuhan dan terus mau hidup bergantung dan takut akan Tuhan. Saudaraku, berbicara tentang bencana ternyata juga pernah terjadi dan menimpa kehidupan umat Tuhan di Yehuda pada masa sesudah pembuangan. Melalui Nabi Yoel dalam perikop kita, Allah hendak menyatakan keadilannya dalam bentuk penghukuman bagi umatnya, yaitu dengan cara mendatangkan bencana belalang yang dahsyat bagi kehidupan umatnya. Mengapa dahsyat?
Dalam ayat kedua dijelaskan, karena yang akan terjadi itu tidak dapat dibandingkan, bahkan melampaui apa yang pernah terjadi dalam kehidupan umat Tuhan pada masa yang lalu. Saudaraku, kedahsyatan bencana belalang yang akan menimpa kehidupan umat Tuhan itu terlihat pada yang pertama. Mari lihat ayat 10 sampai 12. Dikatakan di sana terdapat kegagalan panen, baik ladang maupun kebun. Pohon anggur, pohon ara, gandum, korma, apel, dan lain-lain sebagainya. Semua habis, semua ludes dimakan belalang. Tidak hanya daunnya, tetapi juga buahnya. Bahkan carangnya, bahkan kulitnya pun ikut dihancurkan oleh serbuan belalang. Saudaraku, umat Tuhan hidup dari hasil panen, dari ladang, dari kebun yang mereka garap, rawat, dan pelihara. Namun, kalau semua yang menunjang kehidupan dan kesejahteraan umat habis tak bersisa dan tak berbekas, bisa kita bayangkan betapa menderitanya dan sengsaranya umat Tuhan pada saat itu. Karena yang terjadi kemudian adalah tidak hanya resesi ekonomi, tetapi juga bahaya kelaparan yang akan mengintai dan mengancam kehidupan mereka. Yang kedua, mari lihat ayat 9. Saudaraku, bencana belalang ternyata juga mengancam relasi manusia atau umat Tuhan dengan Allah dalam hal pemberian persembahan. Karena bencana belalang, umat tidak lagi dapat membawa korban sajian, korban curahan ke rumah Tuhan. Karena korban sajian yaitu tepung dan minyak, juga korban curahan dari hasil anggur yang sudah lenyap tak bersisa karena serbuan dari belalang yang jumlahnya tak terkirakan itu membuat umat tidak dapat lagi membawa persembahan kepada Tuhan. Karena tanah semua sudah binasa, tidak ada lagi yang dapat dipersembahkan umat kepada Allah. Karena itu saudaraku, Yoel menyerukan dalam ayat 5 dan 8 agar umat Tuhan, siapapun mereka, tua, muda, besar, kecil, tidak hanya berdiam diri menyaksikan bencana yang akan melumat kehidupan mereka, tetapi mereka diminta untuk bangun, untuk bergerak, untuk meratap, untuk berdoa, untuk berkabung secara nasional. Saudaraku, meratap dan berkabung memang merupakan hal yang lazim dilakukan oleh umat Tuhan di Israel. Meratap dan berkabung merupakan respon iman umat ketika mereka sedang menghadapi pergumulan dan penderitaan yang begitu menyesakkan kehidupan mereka. Dengan meratap dan berkabung, umat secara sadar mau sungguh-sungguh menyesali akan dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, seraya memohon kasih dan pengampunan dari Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, umat juga sungguh-sungguh mau memohon pertolongan dan pemulihan dari Tuhan agar dapat lepas bebas dari himpitan, tekanan, dan penderitaan hidup yang diakibatkan oleh dosa dan kesalahan mereka. Saudaraku, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajar, kita diingatkan bahwa yang namanya bencana, apapun itu bentuknya ataupun namanya, sangat akrab dengan kehidupan kita di Indonesia. Ketika musim penghujan tiba, yang biasanya jadi langganan adalah banjir. Ketika musim kemarau tiba,
yang biasanya terjadi adalah kekeringan, juga kabut asap di mana-mana. Belum lagi bencana yang lain, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan yang lagi viral saat ini, pandemi COVID-19. Saudaraku, sebagai orang Kristen, bagaimana kita menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu? Saudaraku, memang benar, tidak semua bencana merupakan hukuman dari Tuhan. Namun sebagai orang Kristen, sebagaimana seruan Nabi Yoel kepada umat Tuhan pada saat itu, menjadi hal yang perlu juga kita lakukan pada saat ini. Dalam menyikapi peristiwa bencana, khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini, yang telah merontokkan sendi perekonomian, yang telah merenggut banyak nyawa, dan masih banyak lagi dampak lainnya bagi manusia di muka bumi ini. Ketimbang kita menunjuk orang lain, menunjuk bangsa lain untuk mencari siapa yang salah, siapa yang berdosa, kita diajak untuk melakukan introspeksi diri. Mari perbaiki diri, perbaiki relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Mari meratap, mari berdoa, mari berseru kepada Tuhan memohonkan pengasihan, pengampunan, agar Tuhan mau menolong dan memulihkan kita, Indonesia, dan negara-negara di dunia ini. Saudaraku, dari peristiwa ini kita pun diajak untuk menyadari bahwa di tengah pergumulan penderitaan yang dialami oleh manusia, kita disadarkan bahwa bukan harta benda, bukan status dan kedudukan sosial, juga bukan jabatan, melainkan hanya Tuhanlah satu-satunya tempat kita berseru, berharap, bermohon, berlindung, dan bersandar. Sebagaimana nas pembimbing di awal ibadah, Mazmur 62 ayat 9 yang mengatakan, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Selamat berseru, berharap, bergantung, dan bersandar pada Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini, agar kita sungguh-sungguh dipelihara, dilindungi, dan diselamatkan melewati kembara hidup yang Dia izinkan kita lalui dan jalani. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.